Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu salamuhu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, eh, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam sesi diskusi sharing di forum Kopi Hangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keberkahan, Amin. kebermanfaatan dan Amin ya semoga Allah. Allah Subhanahu wa taala Amin. Amin. meridhai semua aktivitas yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kala amin ya rabbal alamin. Amin amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dengan forum Kopi Hangat dan pada kesempatan pagi hari ini insya Allah temanya adalah perbedaan fikih adalah sesuatu yang satu keniscayaan kalau dalam bahasa ulama itu adalah hatmiyatul ikhtilaf fil fiqh. Sesuatu yang memang niscaya terjadinya Ini perbedaan. ini yang ikut ikut Zoom. Dan insya Allah yang akan membahas tema kita sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah beliau anggota salah satu tokoh nasional, yaitu Masya Allah. anggota Majelis Ulama Indonesia. Beliau di bidang dakwah ya, kalau nggak salah, Dr. Rahman. Ya, Jadi kita yes. mendatangkan anggota Majelis Ulama dalam membahas tema kali ini. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Muhammad Rahman. Dan sebelum beliau memulai bahwa diskusi kita ini adalah diskusi bersifat umum, nanti akan ada sesi tanggapan-tanggapan bagi Bapak Ibu sekalian ingin memberikan penambahan, pendapat. Karena sifatnya adalah sharing, maka nanti akan diberikan kesempatan dan mudah-mudahan ini bisa membuka wacana berpikir kita, wawasan kita semuanya. Kepada Dr. Muhammad Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal, Dokter. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barokah ini. Pada pagi yang penuh berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin, yaitu acara diskusi kopi hangat, di mana di antara tujuan dari diskusi kopi hangat ini adalah agar kita memiliki pemikiran yang terbuka, pemikiran yang inklusif, sehingga kita bisa toleran sesama kaum muslimin,
bisa bekerja sama dengan kaum muslimin apapun kelompoknya, apapun organisasinya, apapun ormasnya, dan juga kita punya kontribusi eh, yang besar dalam membangun negara kita, terutama dalam konteks membangun pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan bangsa dan negara. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memulai mengkaji tentang serial Fiqhul Ikhtilaf. Sebelumnya kita telah membahas tentang fikih bagaimana umat Islam itu melakukan transformasi, melakukan shifting pemikiran dari eksklusif menuju inklusif, dari fanatisme menuju keterbukaan dan toleransi dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang fiqhul ikhtilaf. Kenapa kita perlu mengkaji fiqhul ikhtilaf ini? Fikih perbedaan pendapat di antara para ulama ini juga dalam konteks eh, pendewasaan kita, karena yang namanya perbedaan fikih itu adalah suatu yang niscaya, bahkan dikatakan oleh para ulama, innal ikhtilafa fi furu'il fikhi amrun doruriyun. Ketahuilah bahwasanya perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu adalah suatu keniscayaan, bahkan bukan hanya keniscayaan, tapi adalah sesuatu yang aksiomatik, pasti terjadi, yang tidak bisa dihindari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita lebih sistematik dalam berdiskusi pada pagi ini, saya izin share materi. Nah, kelihatan dokter ya? Udah nampak ya? Tamam. Nampak Ustadz. Udah ya? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya kasih pengantar dulu ya, bahwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Itu sudah terjadi ikhtilaf di antara mereka. Hanya saja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbedaan pendapat itu bisa diminimalisir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sehingga setiap problematika silang pendapat di antara para sahabat itu biasanya diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, datanglah periode sahabat, itu perbedaan atau ikhtilaf di antara para sahabat itu tidak sesuatu yang tidak bisa dihindari. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, pada masa sahabat itu terjadi silang pendapat tentang iddah wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Misalkan ada wanita hamil ya, dicerai oleh suaminya karena suaminya meninggal dunia. Dalam menghadapi masalah itu, para sahabat berbeda pendapat. Misalnya, sahabat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud berpandangan bahwa ketika ada wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, wanita tersebut dalam kondisi hamil, maka iddah yang menjadi standar adalah sampai melahirkan.
Jadi dalam pandangan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, ketika ada wanita yang hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, maka iddahnya adalah wanita tersebut sampai melahirkan. Tapi di sisi yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas punya pandangan yang berbeda. Dalam pandangan Ali dan Ibnu Abbas, bahwa yang menjadi standar iddah wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah iddah namanya ab'adul ajalaini, mengambil waktu yang paling lama. Maksudnya begini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya wanita yang hamil itu ya kan umur kehamilannya itu baru 1 bulan atau 2 bulan. Ini dalam pandangan Ali dan Ibnu Abbas. Umur kehamilannya itu baru 1 bulan atau 2 bulan. Maka yang menjadi standar itu adalah iddahnya adalah iddah sampai melahirkan. Karena itu lebih lama waktunya. Sementara kalau misalnya umur kehamilan itu sudah 8 bulan atau 9 bulan, maka iddahnya adalah yaitu 4 bulan 10 hari. Kenapa itu bisa terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Karena memang ada kontradiktif, ada ayat, 2 ayat yang nampak kontradiktif secara teori, karena ta'arud dalam usul fikih itu adalah ta'arud nazari, bukan ta'arud hakiki. Secara teoritis itu ada perbedaan, ada kontradiktif, ya. Tetapi tidak mungkin ta'arud itu terjadi hakiki, karena semua ayat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara hakiki tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Tetapi secara teoritis, secara nazari, itu ada perbedaan. Misalkan dalam surat At-Tolak itu dikatakan di sini, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadokna hamlahunna. Wanita-wanita yang dalam kondisi hamil, iddah mereka itu adalah sampai melahirkan. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 234 dikatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Ketika seorang suami meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil, maksudnya, maka iddah mereka itu adalah 4 bulan 10 hari. Ini kan nampak ada kontradiktif. Nah, disitulah Ya. eh, para sahabat itu mulai eh, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat, eh, dalam konteks inilah, dalam konteks inilah kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa perbedaan fikih itu adalah sesuatu yang aksiomatik, pasti terjadi dan tidak mungkin bisa kita hindari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih itu sangat banyak. Tapi minimal ya, minimal minimal pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan 6 sebab, minimal 6 sebab di antara sekian banyak sebab-sebab terjadinya perbedaan fikih, perbedaan pendapat dalam masalah masalah fikih. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, terjadi perbedaan kiroat. Karena di dalam cabang ilmu Al-Quran, kita akan temukan kiroat yang berbeda-beda.
Hanya gara-gara perbedaan kirot inilah nanti bisa menyebabkan perbedaan dalam konklusi hukum. Ya, misalnya Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada ayat yang berbunyi, ini ayat terkenal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Mari kita perhatikan di sini Imam Nafi, Ibnu Amir dan Al-Kisai membaca lafat wa arjulakum dengan huruf lam berharkat fathah. Sementara Imam Ibnu Katsir, Abu Omar dan Hamzah membaca wa arjulikum dengan huruf lam di kasroh. Bagi ulama yang membaca lafaz tersebut dengan huruf lam di fathah, maka kaki dalam bab wudhu itu harus dibasuh. Kenapa harus dibasuh? Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian di sini. Kalau kita membaca wa arjulakum, ini kita berarti maktufnya ke sini, ngikutnya wa idiyakum. Jadi sementara sebelum kata-kata wa aidiakum dan wujuhakum itu fagsilu. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum. Kira-kira begitu bacaannya. Berarti basuhlah muka kalian, basuhlah tangan kalian, dan juga basuhlah kaki kalian. Kalau kita membaca fathah. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca wa arjulikum, berarti maktufnya ngikutnya ke sini. Biru'usikum wa arjulikum. Biru'usikum wa arjulikum. Artinya, apa namanya? Kaki itu cukup diusap. Karena kan wamsahu, usaplah biru'usikum, kepala kalian, wa arjulikum, kaki kalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, eh, dalam beberapa ayat itu ahal apa imam-imam qiraat itu berbeda pendapat. Ya termasuk dalam konteks ayat yang sangat terkenal ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu di antara sebab pertama para ulama itu berbeda pendapat. Mungkin saya perlu singgung ya tentang eh, ilmu qiraat ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam studi tafsir itu biasanya kita akan belajar tentang qiraat sab'ah. Dan para ulama bersepakat bahwa qiraat sab'ah itu mutawatir. Qiraat sab'ah itu mutawatir. Kenapa ada qiraat sab'ah? Semua qiraat itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena perbedaan dialek, bukan karena perbedaan bahasa di antara kaum muslimin, tetapi semua riwayat-riwayat yang terkait dengan qiraat sab'ah itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada qiraat asro, itu ada bacaan 10. Nah, ulama di sini berbeda pendapat, ada yang mengatakan mutawatir, ada yang mengatakan ahad. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah para ulama bersepakat bahwa qiraat sab'ah itu adalah mutawatir. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebab yang kedua, sebab yang kedua, belum sampainya hadis. Bisa jadi karena saking banyaknya riwayat hadis dan belum ada
pembukuan hadis di zaman itu menyebabkan kemungkinan terjadinya ada salah satu hadis yang belum sampai kepada ulama, tetapi dan ulama lain sudah mengetahui adanya riwayat hadis tersebut, sehingga hukumnya pun nanti bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, masalah status hukum puasanya bagi seseorang yang sedang junub karena bangun kesiangan di bulan Ramadan. Nah, dalam pandangan sahabat Abu Hurairah, beliau berpendapat bahwa puasanya orang yang sedang junub karena bangun kesiangan di bulan Ramadan itu tidak sah. Karena beliau mengacu kepada hadis yang didengar dari Nabi yang berbunyi, Man asbaha junuban fala sauma lahu. Barang siapa yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah. Tentu beliau berpandangan seperti itu sebab belum sampai kepada beliau hadis riwayat Aisyah. Sementara Aisyah ini kan adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu secara detail aktivitas Nabi di rumah. Kalau Abu Hurairah kan apa namanya belum ya belum menyaksikan secara detail apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Tapi Aisyah ya meriwayatkan hadis tentang salah satu apa namanya aktivitas Nabi. Aisyah meriwayatkan begini bahwa puasa orang yang sedang junub walaupun sudah masuk waktu pagi di bulan Ramadan tetap sah karena beliau melihat langsung praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yusbihu junuban min jima'in summa yagtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Ada yang membaca Sa'id bin Al-Musayyab. Beliau punya pandangan bahwa wanita yang dicerai 3 kali, jika suaminya ingin kembali menikahinya, cukup wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain tanpa duhul. Jadi walaupun tanpa duhul, ya, itu sudah apa namanya walaupun menikah ya wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain walaupun tanpa duhul, maka itu sudah boleh ya kembali kepada suaminya yang pertama yang telah menceraikannya 3 kali. Kenapa Said bin Al-Musayyib itu punya pandangan seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian? Saya membaca fikih perbandingan yang ditulis oleh Profesor Ra'fat Usman. Beliau guru saya dulu di Al-Azhar. Ya, beliau menjelaskan hal itu terjadi karena hadis Nabi yang menjelaskan bahwa wanita yang ditalak 3, jika suaminya ingin menikahinya wanita tersebut harus dinikahi oleh laki-laki sampai duhul, sampai melakukan hubungan suami istri. Hal itu terjadi karena hadis tentang istri Rifa'ah yang ditalak 3 oleh suaminya tidak sampai kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita baca secara detail hadis tentang istri Rifa'at. Ini hadisnya begini. Langsung saya baca
artinya saja ya. Nih. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, suatu ketika istri Rifa'ah menemui Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, saya adalah istri Rifa'ah. Kemudian dia menceraikanku dengan talak 3. Perhatikan di sini kata istri Rifa'ah, dia menceraikanku dengan talak 3. Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Ya. Saya menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Tapi di sini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, tapi anunya seperti ujung kain, impoten begitu ya. Jadi kasusnya di sini istrinya Rifa'ah ini menikah dengan laki-laki lain, tapi ternyata laki-laki tersebut impoten. Rasulullah SAW mendengarnya, lantas beliau bersabda, ya, lantas beliau bersabda, aturidina antarji'i ila Rifa'ah, la, hatta tazuki as usailatahu wa yazuka usailatak. Ya. Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Itu tidak mungkin. Sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu, yaitu bersenggama dengannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang menyebabkan eh, Sa'id bin Al-Musayyib berpendapat bahwa jika ada wanita yang ditalak 3 dan ingin kembali kepada suaminya, maka wanita tersebut cukup menikah dengan orang lain, cukup akad nikah, walaupun tanpa duhul, kemudian bercerai kembali, itu sudah boleh kembali merujuk, bukan kembali rujuk, kembali menikah dengan suaminya yang pertama. Hal itu terjadi karena kasus istri Rifa'at ini belum sampai kepada beliau. Nah, inilah di antara sebab-sebab terjadinya ikhtilaf di antara para ulama. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, perbedaan menilai status hadis. Penilaian sebuah hadis itu Bapak dan Ibu sekalian bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ini hadis sahih, ini hadis doif, ini hadis hasan, ini hadis maudhu. Dan perlu kita ketahui bahwa tad'if, proses melemahkan hadis, wa tashih, dan proses untuk mensahihkan hadis itu semuanya adalah ijtihad para ulama. Karena itu ijtihad, maka sering terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam mensahihkan, dalam mendoifkan. Terkadang dalam pandangan ulama tertentu hadis itu sahih, tapi dalam pandangan ulama yang lain hadis itu doif. Ketika terjadi perbedaan konklusi dalam menilai hadis itu sahih atau tidak, pasti nanti kesimpulan hukumnya juga berbeda. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, masalah hukum membaca doa kunut dalam sholat subuh. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpandangan bahwa hadis tentang kunut subuh itu statusnya doif. Sehingga kesimpulannya kunut subuh itu tidak disyariatkan, bahkan hukumnya bid'ah. Sementara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hadis kunut subuh itu hadisnya sahih. Nah, gara-gara perbedaan dalam menilai status hadis ini menyebabkan adanya perbedaan hukum doa kunut dalam sholat subuh. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Jadi hadis yang berbunyi mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya.
Hadis ini diperdebatkan oleh para ulama, yaitu Nabi senantiasa melakukan kunut subuh hingga beliau meninggal dunia. Dalam hadis yang lain, an Anasin annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa tarakahu fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqa ad-dunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama sebulan mendoakan keburukan untuk mereka. Kemudian meninggalkannya, sedangkan pada saat subuh beliau tetap melakukan doa kunut hingga meninggal dunia. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu sekalian disahihkan ulama Syafi'iyah dan ulama hadis yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, bahwa derajat hadis ini dinyatakan sahih menurut beberapa ulama hadis, di antaranya adalah Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Bakhi. Mereka mengatakan bahwa sanad ini adalah sahih, dan juga para perawinya adalah orang yang sikoh. Al-Hakim dalam kitab Al-Arba'innya berkata bahwa hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sementara ulama yang lainnya menilai hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terjadinya perbedaan pendapat dalam menilai sebuah hadis itu di antara salah satu sebab terjadinya ikhtilaf di antara para ulama. Karena kita mengetahui bahwa proses pensohihan atau pendoifan sebuah hadis itu adalah ijtihad para ulama. Dan itu bahkan termasuk ilmu yang baru. Ya, ilmu yang baru karena di zaman Nabi tidak ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang keempat, perbedaan dalam memahami ayat. Perbedaan dalam memahami nas atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena Bapak dan Ibu sekalian, semua para ulama itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ketika mereka tidak menemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, biasanya mereka melakukan kias. Karena sebagaimana dalam usul fikih kita mengetahui bahwa dalil-dalil yang muttafaq alaihi yang disepakati oleh para ulama sebagai dalil itu adalah ya 4 ya. Ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga kias. Ya. Nah, terkadang terjadi perbedaan dalam memahami nas. Misalnya, ketika ulama Hanafiyah memahami aula mastumun nisa, ayatnya berbunyi aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban. Perhatikan di sini, dalam pandangan Hanafiyah, lamastum di sini artinya jima. Pertanyaannya adalah, kenapa mazhab Hanafi memahami lamastum di sini sebagai jima? Karena kata beliau, lamasa di sini sudah ada tambahan hurufnya. Asli katanya itu kan dari kata lamisa ya, atau lamasa, pendek. Sementara di sini pakai lamasa. Lamasa yulamisu mulamasa. Artinya dalam kaidah shorof itu dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau mabnanya itu sudah berubah, maka artinya juga berubah. Dan kalau kita mempelajari ilmu shorof itu biasanya kalau fa'ala berubah menjadi fa'ala, yufa'ilu mufa'ala, atau lamasa yulamisu mulamasa, di antara maknanya itu adalah
lil musyarakati bainal isnaini fa aksar. Itu biasanya kalau kita mentelaah ilmu sorof, kalau wazannya itu sudah berubah, misalkan fa'ala pendek menjadi fa'ala, itu di antara maknanya adalah lil musyarakati bainal isnain fa aksar, untuk menunjukkan dua orang, ya, dua orang yang saling aktif. Artinya lama sayulameso itu saling menyentuh, bukan hanya sentuhan biasa. Lama sayulamisu itu saling menyentuh, saling aktif, itu kinayatun anil jima dalam pandangan Hanafiyah. Karena memang secara logika ilmu sorof, apa yang dikatakan oleh Hanafiyah itu ya benar begitu kan. Ini bukan hanya sekedar sentuhan, tetapi sentuhan yang aktif. Dan Al-Quran kata mereka adalah biasanya kata-kata yang digunakan itu nggak vulgar. Sebagaimana ucapan Maryam. Ucapan Maryam itu kan Maryam mendapatkan informasi dari malaikat bahwa Maryam akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin saya bisa memiliki seorang anak sementara saya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun? Nah, itu dalam pandangan Hanafiyah begitu. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, lamastum dalam pandangan Hanafiyah adalah bukan sentuhan biasa, tetapi itu adalah maknanya jima atau hubungan badan. Sementara dalam pandangan Syafi'iyah Bapak dan Ibu sekalian, lafat lamastum itu artinya sentuhan biasa. Sentuhan biasa, sekedar menyentuh itu sudah membatalkan wudhu. Apa kaedah yang digunakan oleh oleh ulama Syafi'iyah? Mereka juga pakai dalil, dalil yang sangat meyakinkan. Apa kata mereka? Kata mereka adalah, Bapak dan Ibu sekalian, irtika bu makna zohiri aula min irtika bi makna batin. Perhatikan kata mereka, irtika bu makna zohir aula min irtika bi makna batin. Menggunakan atau bersandar kepada teks bunyi ayat atau bersandar kepada lafat ayat, bunyi ayat itu lebih utama daripada makna batinnya, daripada makna kontekstualnya. Apalagi dalam kaedah usul fikih dikatakan, dalam kaedah fikih dikatakan, al aslu fil kalami al hakikoh, al aslu fil kalam al hakikoh. Pada semua apa? Pada prinsipnya kalimat atau kalam itu maknanya adalah hakikat. Artinya menyentuh yang menyentuh tidak boleh, tidak perlu ditafsirkan kepada makna yang lain. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, di antara sebab-sebab para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ayat-ayat Al-Quran bahkan hadis itu terdapat lafat-lafat yang mustarok. Lafat-lafat yang mustarok. Satu kata tetapi maknanya bisa lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Ya misalkan Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, ainun itu kan bisa maknanya al-basor. Ainun itu bisa maknanya mata atau kelihatan, tapi terkadang juga maknanya al-jasus. Ainun itu terkadang maknanya al-jasus, mata-mata. Berikutnya yang ketiga makna ainun itu adalah mambaul ma. Mambaul ma, sumber mata air. Jadi memang aslinya kata itu, ya satu kata itu terkadang, terkadang dalam bahasa Arab maknanya lebih dari satu.
Sehingga inilah yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat. Misalkan dalam ayat yang sangat populer kita mendengar dan membaca dari para ulama ya, bahwa kata-kata kuru dalam ayat yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri atau eddahnya itu 3 kali kuru. Kuru ini maknanya Bapak dan Ibu sekalian, karena maknanya mustarok, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa makna dari lafadz kuru itu adalah suci. Artinya wanita-wanita yang dicerai itu iddahnya 3 kali suci dalam pandangan jumhur ulama. Tapi dalam pandangan Hanafiyah, karena mereka berpandangan bahwa kuru itu artinya haid, maka iddah dari wanita yang dicerai itu adalah 3 kali haid. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, kalau kita mempelajari ilmu hadis ya atau ilmu tafsir itu nanti kita akan membahas ta'arud al-adillah, kontradiktif atau kontradiksi dalil. Dan perlu saya tegaskan kembali, kontradiksi dalil itu secara hakikat tidak mungkin ada. Secara hakiki tidak mungkin ada. Karena semua dalil-dalil baik yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bersumber dari wahyu. Hanya saja kalau Al-Qur'an itu disebut dengan wahyu matlu, wahyu yang dibaca, sementara hadis itu disebut wahyu ghairu matlu, ya, wahyu yang tidak terbaca. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, adanya kontradiksi dalil itu hanya zohirnya saja, ya, nampak secara nazori saja, nampak secara zohir saja. Ya, misalkan begini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Misalkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila mengatakan bahwa menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang itu membatalkan wudhu. Gitu. Sementara ulama Hanafi mengatakan tidak batal. Hal itu karena adanya 2 hadis yang nampak saling bertentangan. Hadis yang pertama misalkan ya, ar-rajulu yamussu zakarahu. Ini jangan sampai salah baca nih Pak Kaji ya. Ar-rajulu yamussu zakarahu a'alaihi wudu. Nah, Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam sholat. A'alaihi wudu, apakah dia wajib berwudu? Nabi menjawab, innama huwa bid'atun minka au ya. Innama huwa bid'atun minka. Nabi menjawab, itu hanyalah bagian dari anggota tubuhmu. Artinya maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, menyentuh kemaluan itu kan kemaluan itu dianggap hanya bagian yang tidak terpisahkan dari anggota tubuh yang ada pada kita. Seperti halnya menyentuh tangan dan seterusnya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian ada hadis lain yang mengatakan man massa zakarahu fal yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah beberapa poin penting sebab-sebab para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih. Sebenarnya kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, masih banyak sebab-sebab yang lain yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat. Yang perlu kita garis bawahi,
Kalau itu ada dalil yang sharih, yang eksplisit, yang tegas, yang qot'i, tidak mungkin para ulama berbeda pendapat. Jadi semua para ulama yang berbeda pendapat itu bukan tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja dalam Al-Quran dan Sunnah itu terdapat ayat-ayat atau hadis-hadis yang masih debatable di antara para ulama, yang masih menyebabkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Oleh karenanya, dalam konteks inilah kita perlu saling toleransi, saling tasamuh dalam masalah-masalah perbedaan ini dengan kelompok manapun, dengan siapapun, ya, selama itu masih dalam koridor, ya, koridor ilmiah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah pengantar diskusi pada pagi ini. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Abdurrahim. Jazakallah khairan, Dr. Muhammad Rahman, atas mukaddimah mumtazah. Luar biasa sekali, beliau memberikan ulasan yang cukup komprehensif terkait dengan dinamika dunia fikih, dunia perbedaan para ulama dari masa klasik dan bisa diteruskan hingga masa kini dengan segala macam wilayah. Ada tadi yang berhubungan dengan masalah pernikahan, ada yang berhubungan dengan ibadat dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memperdalam dan memperluas kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan, respon, pandangan, gagasan, termasuk misalnya ada sesuatu yang belum tercover dalam pembahasan pada pagi hari ini, sampaikan beliau, mungkin bisa memberikan penambahan-penambahan, atau ada sesuatu yang perlu di angle tertentu yang perlu kita coba lihat dari sudut pandang yang misalnya berbeda, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk raise hand. Ada dua ya kalau nggak salah yang raise hand. Yang pertama adalah Mas Arif, Rektorat Sekolah Kejujuran. Kemudian tadi yang kedua, siapa tadi ya? Haji Hisham kalau nggak salah ya. Oh, Mbak Ani, Mbak Ani ya. Yang pertama Mas Arif, saya persilahkan. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik bahasan pagi ini, dan ini kelihatannya harus bikin buku nih, Ustadz. Harus dibanyakin buku-buku tentang masalah perbedaan fikih ini kayaknya nih. Biar masyarakat itu makin terdidik ya, terbina ya tentang masalah ikhtilaf ini. Ini materi ini mengingatkan saya dulu waktu kuliah mata kuliah usul fikih nih. Nah, ini menarik, dulu dosen saya bilang ada satu tambahan ini Ustadz, penyebab kenapa terjadi ikhtilaf dalam masalah fikih, yaitu masalah muyul, kecenderungan manusiawi atau cita rasa atau selera. Nah, apa bisa dikatakan seperti itu Ustadz, masalah selera manusia itu beda-beda, emang fitrahnya berbeda-beda. Jadi walaupun ayat ya dan hadis atau dalilnya sama, tapi karena seleranya berbeda-beda, ada orang yang sukanya keras-kerasan, ada orang yang sukanya ya lemah-lemahan gitu ya, atau apa bahasanya gitu ya. Dan ini kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan juga, oleh alam, oleh apa ya. Misalnya mungkin orang Tanjung Priuk sama orang Jakarta Selatan gitu, orang Selatan, orang Jaksel sama orang Jakarta Utara itu beda karakternya. Akhirnya ketika dia melakukan pembacaan terhadap fikih, itu hasilnya jadi beda gitu. Atau barangkali memang sudah menjadi karakter fikih itu sendiri ya. Bisa jadi Islam itu kan sebetulnya sebuah spektrum.
syariah itu kan koridor, batasan. Di dalamnya banyak pilihan-pilihan. Jadi walaupun kita sudah berusaha menyatukan berbagai pandangan yang ada, tapi karena memang awalnya itu memang syariah itu memberikan banyak pilihan, ya banyak pilihan-pilihan di dalamnya. Nah, ditambah lagi dengan selera manusia yang berbeda-beda, ya hasil akhirnya terjadilah perbedaan-perbedaan. Apakah bisa seperti itu unsur psikologi manusia yang sifatnya personal itu dikaitkan dengan masalah fikih apa perbedaan fikih. Lalu di mana sebenarnya posisi Nabi Muhammad, ya posisi Nabi Muhammad dalam masalah perbedaan fikih ini. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu coba mengambil titik yang paling apa ya, yang paling rendah gitu ya, titik yang paling rendah supaya eh, manusia itu umatnya itu bisa memilih banyak pilihan di dalamnya. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana moderatornya nih? Jazakallah khairan Mas Arif. Berikutnya Ibu Ane ya. Ya silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mungkin di sini saya tidak bisa menambahkan pandangan ya, karena saya awam terkait ini. Cuman mau bertanya Ustadz terkait pandangan ulama yang membatalkan wudhu tadi. Tadi kan pembahasannya lebih ke personal kita dengan diri sendiri, misal sentuhan-sentuhan terhadap aurat yang membatalkan wudhu. Nah, eh, ada hal yang cukup mengganjal bagi saya sama ini karena kan anak kecil-kecil. Kadang selesai wudhu itu tiba-tiba anak ada buang air gitu kan. Nah, kita bantu cebokin tuh. Nah, itu kan sudah menyentuh ya. Ada membersihkan bagian uh, auratnya. Nah, apakah di sini saya harus wudhu lagi atau bagaimana? Apakah itu membatalkan? Nah, ini pertanyaan aja, Ustaz. Sekian, Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya ini nanti insya Allah ditanggapi oleh Ustaz Rahman. Kiai Muhammad Salbini tadi raise hand seingat saya ya. Tafadhal Ustaz. Tafadhal Pak Kiai. Saud. Saud Syekhna masih di unmute itu. Di mute. Iya, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih dokter. Luar biasa materi pagi hari ini terkait dengan kehidupan kita keseharian. Eh, saya melihat ada lagi nih ikhtilaf. Ikhtilafu bainal qada wad din. Ya. Contoh misalnya begini. Ada orang yang tadi terkait dengan talak, dia sudah ditalak oleh suaminya misalnya 1, 2, sampai mungkin bahkan 3 kali. Tapi begitu dibawa ke pengadilan, ternyata talaknya 1, diputuskan. Nah, sekarang mana yang kita ambil nih? Ad-din atau kodok? Ya, padahal kan kodok juga atiullah ati rasul ulil amri minkum. Nah, mana yang kita ambil? Nah, yang kedua tadi saya belum paham tadi yang antum sampaikan terkait dengan apa itu talak bain. Ada yang membolehkan walaupun dia belum merasakan madu, kalau saya madunya si wanita atau madunya si laki belum merasakan madunya itu. Pada kalau yang kita bahas selama ini kan berarti selama dia belum dinikahi oleh orang lain dan walaupun sudah menikah tapi misalnya dia impoten, belum bisa merasakan apa-apa, berarti belum dianggap sah. Nah, kalau tadi itu saya lihat saya karena terlambat, apakah itu jadi ada yang berpendapat dibolehkan. Yang ketiga masih sama juga terkait dengan talak 3 ini kan tidak boleh
seorang suami, mantan suami atau mantan istri mencarikan muhalil. Nah, tapi ini orang ditalak, anaknya banyak, terus pengen balik lagi. Tapi karena eh, apa namanya, dia harus mencari nikah dulu kan yang lain perempuannya. Ini bagaimana kalau si istri itu mencari laki-laki untuk menikahinya, atau laki-laki itu mencarikan laki-laki untuk menikahi mantan istrinya. Setelah itu ada perjanjian, itu dipisah. Walaupun dalam hadis tadi la'anallahu al-muhallil wa muhallalahu. Tapi ini melihatnya dari tinjau kemaslahatan. Kemaslahatan, kalau dia ini balik ke dengan istrinya akan lebih bermaslahat karena mungkin banyak faktor anak dan segala macam. Gimana, Seth? Syukuran, Seth. Masya Allah, Wah, Masya luar Allah. biasa nih. Jadi Ini ya, berikutnya. Tadi ini pertanyaan yang lumayan ini. Sesuatu yang antum jawab juga. oleh kita, tetapi kemudian dengan sharing semacam ini, tiba-tiba muncul Ini kayaknya ide-ide lagi diuji pertanyaan. nih, diuji Dokter Rahman. Oh, ini disertasi yang kedua. Kita yang diuji semuanya, Bu. Oke, berikutnya Ustadz Miswan min Kaltim, Kalimantan Syarqiyah. Fadhal Ustadz. Samarinda, Samarinda. Ya, oke, mungkin lagi ini ya, siap-siap beliau. Fadhal Ustadz. Ya, Oke, silakan Khairan Ustadz. katsiran. Afan nggak pakai kamera ya, off cam aja Ustaz ya, karena kondisi. Kenapa Ustadz? Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Rahman yang telah mempresentasikan pada ini. Banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan pada pagi ini, dan dari pencerahan itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang mengikutinya. Tetapi tentu saja kita tidak bisa membedah semua pertanyaan ikutan. Tetapi di sini ada beberapa poin yang ingin saya kemukakan. Mudah-mudahan nanti ada jawaban atau pencerahan yang lebih mencerahkan. Pertama, terkait dengan kepastian bahwa ikhtilaf itu aksiomatis ya, pasti tidak bisa tidak. Itu sudah umum diketahui, para thalibul ilmi itu sudah oke, sepakat itu. Ya, nggak sampai pada tahap ulama. Thalibul ilmi pun sudah paham itu. Tetapi persoalannya adalah ketika ikhtilaf itu terjadi dalam kehidupan nyata, sejauh mana atau sedekat mana toleransi itu kita lakukan. Ya, kasusnya begini. Misalnya saya berpendapat, misalnya kunut itu tidak masyru'. Kunut itu tidak disyariatkan. Ya, kunut subuh maksudnya. Iya. Tapi kemudian kami berjamaah di suatu masjid yang berkunut. Nah, kami mentoleransinya sejauh mana? Misalnya mentoleransinya, oh silakan berkunut, itu pendapat Anda. Saya tidak berkunut, maka saya tidak bisa berimam kepada Anda. Apakah sampai sebatas itu saja toleransinya? Atau toleransi itu sampai, oh Anda berkunut, saya tidak berkunut menurut pendapat. Tapi prakteknya, ya karena ini ada kepentingan yang lebih dan wilayah yang lebih mewadahi lah istilahnya, maka mereka ikut kunut. Nah, mana ini batas toleransinya? Ya, sebagian orang ada yang nggak ikut sama sekali, ya, karena toleransinya cukup memahami, tapi tidak ikut. Kemudian ada orang yang toleransinya sampai pada tahap ikut. Ada yang tengah-tengah, ikut berjamaah, tapi kemudian ketika kunut dia tidak ikut kunut.
Nah, ini kan persoalan-persoalannya nggak habis-habis di masyarakat. Nah, sebagai Ustadz kita mesti bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa toleransi itu sampai sekian, sampai demikian. Itulah yang dituntut oleh eh, ajaran Islam. Nah, itu mungkin pada titik itu mohon penjelasan Ustadz supaya kita punya argumentasi yang lebih kuat terhadap masyarakat. Bukan semata-mata, Toleransi tanpa batas, Ustaz. ya itu Ustadz. Kalau gitu, Nah, yang kedua lagi masih rangkaian dengan sikap terhadap perbedaan pendapat itu terkait dengan mazhab. Ya, mazhab ini adalah pendapat para ulama yang sebagian orang mengatakan itu harus diikuti. Kalau kita sudah mazhab A, maka dalam hal-hal yang lain pun kita harus bermazhab A. Tidak boleh kita, ya talfik istilahnya, mazhab. Nah, itu sikap beragama yang tidak benar. Nah, sementara yang lain berpendapat, karena itu adalah berpendapat-pendapat, walaupun dari para ulama, maka dari mazhab manapun, kalau menurut kita itu pas, menurut kita cocok, maka itu kita ambil. Nah, pada titik ini, itu nanti akarnya, bukan akarnya, cabang-cabang perbedaan menjadi sangat banyak. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi terhadap pandangan dalam bermadzhab ini? Ya, mungkin 2 poin itu, Ustadz, mohon pencerahan untuk mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Masya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Ya, sebelum nanti jazakallah khairan Ustaz Miswan, ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik lah begitu ya, menginginkan. Ujian disertasi nih. Tafadhol Ustaz Dr. Muhammad Rahman untuk menanggapi lah. Sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan masukan-masukan dan sharing dari yang lainnya. Silakan Ustaz Rahman. Ya, ya Bapak dan Ibu sekalian, ya, terima kasih atas tanggapannya yang sangat spektakuler, luar biasa. Ya, saya senang mendapatkan tanggapan yang luar biasa daripada Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama dari Bu Ani dulu ya. Ya. Kasus yang dialami oleh Bu Ani adalah nyebokin anak Bu ya, kalau nggak salah ya. Tadi ya. Yes, tapi dulu ya. Ya. Kalau nyebokin anak itu kan itu termasuk yang membatalkan wudhu gitu kan. Karena kan ketika nyebokin anak itu kan bersentuhan dengan najis gitu kan. Gitu. Kan dia mungkin habis BAK atau habis BAB, otomatis itu kan kita akan menyentuh sesuatu yang najis. Para ulama berpandangan dalam konteks ini itu adalah membatalkan wudhu. Ya berbeda halnya misalkan nyeboknya itu hanya apa ya, kita menyiram doang gitu kan, anaknya nyebok sendiri ya itu nggak membatalkan wudhu gitu kan. Tapi kalau kita yang nyebok itu kan kemudian kita memegang bekas najis yang keluar dari kemaluannya, ya itu membatalkan wudhu. Yang dimaksud oleh perbedaan pendapat tadi adalah ya kita menyentuh dalam kondisi apakah sentuhannya itu menyebabkan eh, syahwat atau tidak gitu kan. Nah, kalau dalam pandangan pandangan Hanafiya, dalam pandangan Hanafiya yang membatalkan wudhu itu adalah ketika menyentuh secara langsung dan menimbulkan setruman gitu ya. Ada setrumannya begitu kira-kira ya. Ada
menimbulkan syahwat begitu. Nah, tapi dalam pandangan yang lain, sekedar menyentuh itu sudah menyentuh langsung, maksudnya menyentuh langsung, walaupun tanpa ada syahwat itu sudah membatalkan wudhu. Nah, mana yang kita pegang, ya pendapat mana yang kita jadikan sebagai standar, ya silahkan Bapak Ibu ya memilih pendapat yang paling menenangkan buat Bapak Ibu ya. Tentu paling menenangkan itu kan relatif. Kalau ingin hati-hati berarti kan lebih baik ketika menyentuh secara langsung tanpa ada pembatas kain, ya bisa bisa berpegang kepada pendapat batalnya wudhu. Ya silahkan aja itu gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita ya dalam konteks nyebokin ya atau cebok ya dari selesai BAK atau BAB ya itu tentu membatalkan wudhu karena ada unsur unsur najis. Kemudian eh, pen- pertanyaan dari saudara Arif tadi ya, bagaimana sikap Nabi terhadap perbedaan-perbedaan pendapat? Ya, kalau kita membedah tarikh tasri ya, sejarah pensyariatan dalam dalam syariat itu sudah banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat pada masa Nabi. Yang paling terkenal itu adalah tentang misalkan Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang akan bepergian ke Bani Quraidah itu kan. Nabi berpesan, la yusolliyanna ahadukumul asro illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali kalian sampai Bani Quraidah. Artinya Nabi memprediksi bahwa perjalanan sahabat dari Madinah ke Bani Quraidah itu diprediksi bahwa sahabat itu akan sampai pada waktu asar. Hanya saja ketika dalam perjalanan waktu asar telah tiba. Waktu asar telah tiba. Karena waktu asar telah tiba, di antara sahabat itu terjadi silang pendapat. Di antara para sahabat itu terjadi silang pendapat. Di antara mereka berpandangan, karena waktu asar telah tiba, sebaiknya kita sholat di jalan walaupun belum sampai Bani Quraidah. Tapi sahabat yang lain punya pandangan berdasarkan berdasarkan bunyi dari hadis Nabi bahwa Nabi mengatakan kita jangan sekali-kali sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Sahabat yang kedua ini tidak mau sholat di jalan karena berpedoman secara tekstual dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa ini sampai kepada Nabi, tapi Nabi membenarkan keduanya Bapak dan Ibu sekalian. Nabi membenarkan kedua sikap tersebut. Artinya eh, yang menjadi pegangan bagi kita adalah menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Miswan dari Samarinda tadi tentang hukum talfik ya. Kalau kita belajar hukum fikih perbandingan, talfik ini ada terjadi perbedaan pendapat juga Ustaz. Ada khilaf di antara para ulama tentang talfik. Ada yang mengatakan talfik itu haram. Talfik itu Bapak dan Ibu sekalian maksudnya mencampur adukkan antar madhab begitu ya. Kadang ikut madhab tertentu, kadang ikut madhab yang lain. Para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum talfik. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ya boleh-boleh saja, ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Nah, ya sebenarnya kalau kita misalkan eh, pedomannya itu adalah dalil, kita misalkan berpedoman kepada mazhab Syafi'i,
Tapi dalam mazhab yang lain itu dipandang dalilnya lebih kuat, lebih roji, lebih maslahat, yaitu sebenarnya nggak masalah kita ikut mazhab yang lain begitu. Ketika yang menjadi patokan itu adalah dalilnya dan kemaslahatannya. Kemudian Bapak dan Gus sekalian, saya ingin ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Kiai Salbini gitu ya, tentang syarat ya, syarat bagi wanita yang telah ditalak tiga. Ya, syarat bagi wanita yang ditalak tiga ketika akan menikah kembali dengan mantan suaminya gitu. Ya, ya para ulama jumhur ya mengatakan ketika wanita tersebut tersebut ingin dinikahi oleh mantan suaminya, wanita tersebut harus menikah dengan laki-laki lain sampai duhul, Ustaz. Harus sampai duhul. Nggak boleh hanya sekedar akad nikah. Itu tadi saya hanya menyontohkan ada ada masalah-masalah yang mana hadisnya itu belum sampai kepada ulama gitu kan. Sehingga ulama itu punya pandangan yang yang berbeda dari yang lain. Ya. Contoh saya tadi menyebutkan tabiin, seorang tabiin yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib tadi. Dalam pandangan beliau apa wanita yang ditalak tiga yang ingin kembali kepada mantan suaminya maka cukup dengan akad nikah, habis itu bercerai. Itu sebenarnya apa namanya dalam konteks ini eh, kita ingin mengkritisi terkadang ada hadis itu belum sampai kepada beliau begitu Mas ya. Tapi secara pribadi berdasarkan yang saya pelajari, saya berpedoman kepada pandangan bahwa wanita yang ditalak tiga ketika akan kembali kepada mantan suaminya, maka dia harus menikah dengan laki-laki lain dan harus duhul, Sat. Harus diduhul. Kalau nggak diduhul berarti nggak boleh. Nah, kemudian terkait terkait apakah kita mengikuti hukum pengadilan atau hukum agama, tentu yang terbaik itu adalah kita mengikuti keduanya, Sat. Kalau misalkan dalam peradilan itu berpedoman kepada apa ya, kepada ajaran-ajaran Islam, ya, itu sebenarnya nggak perlu dipertentangkan, Sat. Itu sebenarnya nggak perlu dipertentangkan antara kodoan wadinan begitu. Artinya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Kemenak misalnya kan, ya itulah fikih fikih yang dihasilkan oleh pemerintah begitu. Dalam konteks inilah saya pribadi ya Bapak dan Ibu boleh nggak setuju ya. Yang menjadi standar itu adalah standar dari pengadilan ya. Standar dari pengadilan. Karena kenapa pengadilan? Karena pengadilan itu punya kekuatan hukum yang mengikat mengikat warga warga negara begitu. Artinya dalam konteks nanti ada khilafiyah terkait hukumnya dan berdasarkan fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang tergabung dalam MUI, saya pernah ketemu dengan Profesor Huzaima ya. Ya boleh berpandangan ya seorang wanita yang ahli fikih di Indonesia boleh berpandangan sebaiknya itu ikut patokan atau standar yang diputuskan oleh pengadilan begitu. Begitu Sat, kalau pandangan saya pribadi. Ada yang belum terjawab nggak Sat? Sat Abdurrahim apa yang belum Sat? Tadi Sir, yang tadi kan harus apa namanya Halil ya.
ya muhalil itu artinya dia cari orang pada Mm-mm. pada sebenarnya nggak boleh. Tapi karena ini ya pertama Maslahat ya. lihat kemaslahatan lah. Kan berarti al hukum yadu malilah nih. Kira-kira gitu nih. Kira-kira ini ambil. Silahkan Dr. Abdurrahim mungkin banyak pandangan atau Ustadz Muzaffar. Saya kan sebagai moderator, jadi oke. Ya itu ada khilaf ya di antara eh, kalau ada tahlil, misalnya benar bahwa eh, dilarang di dalam Islam itu menjadi muhallil, diibaratkan seperti at-tais al-musta'ar, seekor kambing pejantan yang dipakai oleh ini. Tetapi bila memang terjadi meskipun itu terlarang, apakah kemudian konsekuensinya menjadi halal? Eh, dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan zawajut tahlil itu yufidul fasad. Jadi ketika orang itu melakukan apa istilahnya zawat tahlil, pernikahan yang disengaja rekayasa dan terjadi dukhul, eh, tapi kemudian diceraikan secara sengaja dan kesepakatannya sebelumnya, sebagian meskipun ini terlarang, disepakati oleh para ulama dilarang, hanya saja konsekuensi hukum dari tahlil itu ulama berbeda pendapat. Kalau nggak salah, tapi ini perlu diklarifikasi, dicek lagi. Uh, ulama mazhab Ahnaf meskipun terlarang tapi dia menjadi halal boleh. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa zawajut tahlil, zawat tahlil itu tidak menjadikan suami yang mantan sebelumnya bisa kembali kepada mantan istrinya. Ya, memang ada maudhi khilaf dalam masalah ini. Konsekuensinya meskipun sepakat bahwa itu terlarang. Cuman tadi Anda tanya di chat ke Ustaz Rahman, la'allahu yu'alik syai'. Hadza mujarrad dukhul au fi al-inzal wa hakadha na'am. Mujarrad Nanti dukhul. kita diskusi lebih inilah ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Langsung tanggapan yang lain ya. Atau gimana Ustaz Salwi ini ada komen. Oke. Model khilaf lah. Iya, model khilaf. Ahnaf dan ya jumhur gini, mungkin saya tanggapan ya. begitu. Ya. Karena ini terkait dengan khilafiyah, ya, terkait khilafiyah, maka yang menjadi standar itu adalah keputusan pengadilan begitu. Karena pengadilan itulah nanti yang akan mempertimbangkan kemaslahatannya begitu. Dalam konteks Indonesia sebenarnya antara negara dan agama itu kan dalam konteks undang-undang pernikahan atau perkawinan kan sudah menyatu ya, sudah integral. Maka yang dihasilkan oleh mazhab negara Indonesia itu adalah itulah yang menjadi standar sebenarnya. Artinya apa namanya eh, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia itu kan sudah bisa diselesaikan secara pengadilan begitu. Nah, daripada nanti apa namanya dia bertanya berkonsultasi kepada banyak orang gitu kan, banyak ulama, banyak ustadz itu kan biasanya tambah nggak selesai gitu kan, karena banyak pandangan gitu kan. Tapi Nah, kalau solusinya adalah al-hakim yarfa'ul khilaf, Ustadz Salbini. hanya saja zawat Hukumul tahlil hakim. ini saya tahu apakah di kompilasi hukum Islam sudah diatur ataukah tidak, saya belum perlu dicek. Ya. Tapi seingat saya ada kaidah itu ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu, tapi ini perlu dicek lagi. Eh, perbedaan ekstrim itu antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam masalah ini. Kalau mazhab Hambali itu setiap larangan itu yufidul fasad. Jadi larangan itu tidak berkonsekuensi hukum. Artinya zawajut tahlil itu ya tidak menyebabkan halal. Kalau muqtada, konsekuensi dari kaidah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, bahwa larangan itu tidak la yufidul fasad, bahwa larangan itu tidak otomatis menyebabkan fasad, maka zawat tahlil bisa saja dia menjadikan halal meskipun zawat tahlil itu sendiri terlarang. Tapi ini perlu dicek. Seingat saya kalau antara Syafi'i dan Hambali atau perbedaan mazhab Hanafi dengan jumhur fuqaha dalam masalah ini. Kalau dalam masalah ini ya
bisa Baik. bertanya kepada orang yang ini lalu diambil pendapatnya kalau memang tidak diatur secara hukum. Oke, sip. Dari Ustadz Miswan ada yang belum terjawab, Ustadz? Kayaknya dari saking banyak pertanyaan nggak tercatat tadi. Ya, ya sebenarnya itu rangkaian dari beberapa ikutan pertanyaan yang hanya batas toleransi yang bisa diterima menurut syara, gitu loh. Artinya Oh, baik. gini, kalau saya misalnya ikut eh, toleransi itu sampai pada tahap mengikut atau toleransi sebatas dia memahami. Ya. Ustaz. Baik. Afan, ada rangkaian juga, bukan pertanyaan tapi bab lain, nimbrung terhadap pertanyaannya Pak Yaya Salbini tadi. Ya, Afan. Jadi Ya. dulu waktu saya kuliah di Mat Fikih, Mat Alil Fiqh wa Dakwah, dosen kami itu Pak almarhum Imam Abdul Manan. Beliau ini hakim Pengadilan Tinggi Agama Jatim. Kami ditantang untuk berbagai pertanyaannya. Salah satu di antara tantangan beliau tentang hukum nikah siri. Ya, hukum nikah siri itu sebenarnya sah atau tidak sah. Perdebatannya panjang terkait dengan hukum Islam dan hukum putusan pengadilan yang tadi Pak Salbini sebutkan dengan din atau kodok itu. Nah, yang di antara kesimpulannya itu bahwa sebenarnya ini nyinggung juga dengan yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim tadi, di Undang-Undang Pernikahan tahun 2007, 19 itu Sementara handphone ini tak tinggal. fikih yang ditetapkan oleh hukum itu masuk pengertian hukum dalam hakim dalam pengertian yang dimaksud oleh syariat, sehingga putusan pengadilan dan putusan-putusan yang ketatanegaraan itu tidak berbeda, tidak bertolak belakang dengan putusan-putusan hukum yang dianggap sebagai hukum agama saja, wabil khusus terkait pernikahan. Maka pernikahan yang tidak sah menurut hukum pernikahan undang-undang itu bisa dimaknai bahwasanya hukum yang tidak mengikuti undang-undang itu tidak diakui keabsahannya oleh negara dalam pengertian yang juga itu mewakili institusi agama. Maka kesimpulannya hukum menikah siri itu sebenarnya tidak sah gitu. Itu cukup panjang karena itu menimbulkan sentimen banyak pihak dan lain-lain lah. Nah, tapi secara ilmiah dalam pembahasan ketika itu sangat-sangat kuat. Gitu lah. Karena alasan di antara alasannya itu lembaga pernikahan itu yang sangat diperlukan adalah kepastian hukum. Sementara dalam nikah siri itu tidak ada kepastian hukum, bahkan hak-hak suami istri itu menjadi hilang di mata hukum. Itulah yang menjadi alasan. Jadi tadi nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Yaya Salbini tadi, tidak perlu ada pemisahan antara mana din dan mana kodok itu. Mungkin itu sekedar kayak berat ini. Berat, dokter berat itu kayaknya kalau itu berat ya. Ya berat, betul. Ya makanya karena begini maksud saya, ketika orang menikah pun itu pegawai Kemenak mengatakan ini sah secara syariat dan sah secara undang-undang. Artinya bisa jadi orang sah secara syariat dan tidak sah secara undang-undang atau sebaliknya. Kira-kira begitu. Misalnya gini, ada beberapa hal yang memang diatur oleh negara, termasuk misalnya zakat, termasuk pernikahan, haji dan sebagainya. Artinya kalau misalnya ada sekarang negara sudah membuat Basnas misalnya, ada orang berzakat harusnya melalui Basnas karena itu institusi negara resmi. Tapi apakah orang bisa sah zakat tanpa melalui Basnas atau sedekah dengan zakat dengan saudaranya dan seterusnya? Karena kalau misalnya mengatakan tadi tidak sah,
berarti secara apa namanya statusnya berarti zina itu berat juga harus saya. Itu saya menurut Ya, saya. apa Ustaz? Jadi maksud saya tadi hanya menceritakan tentang dinamika diskusi kami waktu kuliah. Ah, Jadi, Oke, oke. dan ini menjadi tantangan Aduh, yang harus berat ini diskusi pakar ya. Ya. Oke, ya. mungkin ini ya, Kita, Nah, nanti lebih lanjut. kopdar aja langsung. kopdar ya, nanti sama Ustaz Iya. Rahman bisa Kopdar, konsultasi kita pernikahan. ke yang lain dulu, yang lain dulu. Enggak, jadi memang Oke, kan eh, kita. Gimana Ustaz Ahmad Ya, Ghaffar, Ustaz? tema kita itu kan aslinya membahas tentang penyikapan terhadap fenomena perbedaan pendapat. Ini tadi banyak masuk ke masalah khilafiyahnya. Itu kalau masalah itu satu saja, itu dari sekarang sampai maghrib nggak akan selesai. Jadi gitu. Kita tidak sedang berbicara tentang, cuma ya karena tadi ada apa itu ada pertanyaan muncul memang ya eh, apa itu ya, mungkin dikembalikan bahwa mungkin ada forum khusus untuk tanya jawab agama. Jadi gitu. Mohon maaf, saya sedikit ini tadi yang disampaikan apa Ya, itu Dokter Rahman. Ya Fadul, Ustaz. karena tadi sudah kadung mungkin ditanyakan ya. Enggak, tadi kan apa itu Dokter Rahman menyampaikan tentang bahwa terkena najis itu membatalkan wudhu. Mohon maaf, tidak Iya, Ustaz. iya. Ya, iya Ah, jadi betul. itu Tidak Fadul, tidak. batal. Ustaz. Tidak batal. Jadi itu kalau misalnya tidak disucikan terus dipakai sholat, tetap ada najisnya. Itu nggak sah sholatnya bukan karena batal wudhunya, tapi karena ada najis. Tapi kalau kena najis dibersihkan, itu ya wudhu nggak batal. Nah, sebenarnya fokusnya tetap kepada menyentuh, mohon maaf, kemaluan anak tadi itu. Nah, ini nanti lagi-lagi masuk ke khilafiyahnya. Saya kira kita tidak apa itu ini tidak akan selesai. Baik masalah muhalin segala macam itu kan kita menyampaikan di situ ada khilafiyah, terus bagaimana kita menyikapinya. Jadi menyikapi itu bukan dalam konteks kita milih yang mana. Jadi kita diberi petunjuk untuk bagaimana cara kita yang metodologis, yang tepat dalam memilih. Mau memilih manapun. Saya katakan bahwa yang penting bahwa saya sering membahasakan silahkan pilih dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi pilihan bertanggung jawab itu pilihan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau pilihannya seorang mujtahid harus ijtihad sendiri, nggak boleh taklid. Kalau taklid nggak bertanggung jawab kalau seorang mujtahid. Nah, kalau dia penuntut ilmu, tahu dalil, bisa bandingkan, maka dengan mempelajari. Nah, kalau seorang awam itu memilih bertanggung jawab dengan taklid, malah nggak boleh ijtihad dia. Kalau dia ijtihad kacau. Jadi gitu. Nah, alat ukur taklidnya itu adalah yang penting dia tahu siapa yang ditakliti. Itu batas-batas ukurannya. Bahwa apa itu ya bisa tanya kan, bisa tanya tentang kalau orang yang berilmu tamat tanya dalilnya. Tapi kalau untuk orang awam itu siapa ulama yang betul-betul ulama untuk saya ikuti. Jadi gitu. Jadi saya kira itu Zat. Jadi secara umum sehingga fokusnya di sini memang tentang ya memang muncul lah itu tidak bisa kita hindari. Hanya saja mungkin tipis-tipis saja. Tadi kan sampai debat Iya. agak panjang itu. Eh, dan itu kalau kita lanjutkan ya panjang sekali. Saya hanya ini, mohon maaf, ini sudah kadung masuk ya. Tafadhol Ustaz. Eh, Fadul, Ustaz. ini terkait dengan penyikapan terhadap fenomena khilafiyah. Ini kan ada dua yang fenomena yang ada. Pertama adalah masih adanya pihak-pihak yang betul-betul menolak khilafiyah, menolak adanya fenomena perbedaan ini. Jadi perbedaan dalam masalah furu itu disikapi dengan hak batil, dengan sunnah bid'ah, dengan apa itu walak bara. Sama seperti menyikapi perbedaan dalam masalah prinsip.
Ini yang harus kita pahamkan dan dakwahkan. Yang kedua adalah ya masyarakat yang menerima tapi bingung bagaimana bersikap. Menyikapi khilafiyah itu, jadi antara milih yang mana, ya kayak tadi Ustaz Miswan misalnya, nyikapi perbedaan mazhab bagaimana? Ikut mazhab, tidak ikut mazhab itu. Nah, itu yang biasanya kita bahas dalam fikul ikhtilaf. Termasuk di antaranya ketika kita harus toleransi, batasannya sampai mana? Tadi saya sudah nyeletuk bahwa toleransi dalam khilafiyah furu'iyah tanpa batas. Jadi toleran setoleran-tolerannya. Kalau toleran jangan setengah-setengah. Jadi itu. Nah, itu tentu ada penjelasannya bagaimana. Jadi ya yang sering saya contohkan lah dalam kajian kita beberapa kali itu misalnya saya tentang kunut subuh itu secara pilihan mazhab dari sisi ilmu itu saya memilih bahwa kunut subuh tidak disunahkan secara khusus. Itu pilihan mazhab secara teori. Tapi secara praktek hampir tiap hari itu saya kunut subuh. Dan itu bukan terpaksa. Hampir tiap hari saya kunut subuh, baik sebagai makmum, maupun kadang-kadang saya diminta sebagai imam, termasuk ketika saya sebagai makmum masbuk. Saya katakan, saya ketinggalan misalnya 1 rakaat, kan sudah kunut bersama imam. Saya nambah 1 rakaat, kan rakaat kedua ada kunutnya, saya kunut sendirian. Ketika itu di masjid yang di situ ada kunut. Nah ini panjang kalau kita bahasnya seperti apa. Jadi ini intinya itu yang perlu kita ini karena saya ingin apa itu mudah-mudahan masih ada waktu. Ini dari kitabnya Imam Ibnu Taimiyah Rafa'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Ini kitab yang menjelaskan tentang fikih ikhtilaf. Beliau menjelaskan tentang sebab-sebab terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya ini apa untuk sebagai pengetahuan umum saja. Khususnya mungkin bagi mereka-mereka yang justru biasanya dikenal sebagai pengikut Imam Ibnu Taimiyah, tapi menolak perbedaan. Ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, saya baca, jadi wal yu'lam annahu laisa ahadun minal a'immatil maqbulina 'indal ummati qabulan 'aman. Harus diketahui bahwa tidak ada satupun di antara imam atau ulama yang sudah mendapatkan penerimaan dari umat secara selama ini, ulama-ulama yang sudah kita akui selama ini, tidak ada satupun dari mereka yata'ammadu mukhalafata Rasulullah SAW fi syai'in min sunnati. Tidak ada satupun dari ulama-ulama mujtahid itu yang sengaja itu menyalahi Rasulullah SAW di dalam satupun di antara sunnahnya. Baik dalam masalah yang kecil maupun yang besar. Jadi gitu. Nah, dikatakan bahwa walakin idza wujita, ini saya potong, idza wujita liwahidin minhum qaulun qad jaa haditsun sahihun bi khilafihi fala budda lahu min uzrin fi tarki. Tapi ketika ada pendapat dari salah seorang di antara ulama itu di mana ada hadis sahih kok bertentangan atau berbeda dengan pendapat itu, maka kita harus bersikap pasti ulama itu punya alasan untuk tidak menggunakan hadis itu. Nah, saya sambung dengan bagian lain ketika beliau menjelaskan, setelah beliau menjelaskan tentang 10, beliau menyebutkan secara global faktor penyebab terjadinya khilafiyah ada 3. Tapi beliau rinci itu menjadi 10. Setelah menjelaskan 10 alasan mengapa seorang ulama kok berbeda, ini berbeda dan seterusnya, termasuk di antara perbedaannya itu kok tampaknya menyalahi hadis sahih misalnya, itu beliau mengatakan bagaimana sikap kita. Itu dikatakan bahwa fi katsirin min ahadits, dalam banyak hadis yajuzu ayyakuna lil alimi hujjatun fi tarkil amali bil hadis.
Boleh jadi seorang alim mujtahid, ulama, itu punya alasan untuk meninggalkan satu hadis sahih tertentu. Jadi gitu. Lam nattali alaiha. Beliau punya alasan, tapi kitanya tidak tahu alasan beliau. Perhatikan. Kita harus husnuzan. Oh, mungkin beliau punya alasan. Itu pertama. Fa inna madarikal ilmi wasi'atun, karena jangkauan wilayah ilmu ini itu luas sekali tanpa batas. Walam nattali nahnu, dan kita, ini kita termasuk Imam Ibnu Taimiyah ya. Kita itu lam nattali walam nattali nahnu ala jami'i ma fi bawatinil ulama. Kita yang berbicara ini Ibnu Taimiyah. Apalagi kita sekarang ini di forum ini. Kita itu termasuk Imam Ibnu Taimiyah itu tidak jadi wilayah jangkauan ilmu itu luas sekali. Sementara kita tidak bisa mengulik, tidak bisa mengetahui semua yang ada di dalam pikiran para ulama. Wal alimu, sementara seorang ulama, ini ulama mujtahid ya, qad yubdi hujjatahu, mungkin beliau mengungkapkan alasannya ketika berpendapat, sementara ada hadis yang tampaknya sahih. Itu beliau kok nggak make misalnya, atau kok berbeda pendapatnya, itu mungkin beliau mengungkapkan alasannya atau tidak mengungkapkannya. Tidak semua terungkap dengan jelas gitu. Terus gini, wa idza abdaha, andai pun beliau mengungkapkannya, menyampaikannya, faqad tabluguna wa qad la tabluguna. Ini kaitannya dengan sikap kita. Mungkin sampai kepada kita alasan yang beliau ungkapkan itu atau tidak sampai. Jadi gitu. Wa idza balagana, andai hujjah itu sampai kepada kita pun, faqad nudriku mawdi'a ihtijajihi wa qad la nudrikuhu. Ini udah sampai ini. Beliau punya alasan begini, mengapa kau punya pendapat begini? Tapi kok kayaknya masih aneh ya. Itu kita harus mengatakan bahwa mungkin kita belum paham sisi mana beliau ngambil hujahnya itu. Sementara kita memahami dari sisi yang lainnya. Jadi intinya ini yang tadi saya katakan, mengapa saya katakan bagaimana kita cara kita bertoleransi itu tanpa batas. Jadi bertoleransi setoleransinya itu adalah karena memang itu tadi. Sampai kita tidak ketemu lah. Tidak ketemu alasan apapun. Ini syaratnya bahwa ini adalah pendapat yang sumbernya dari ulama yang memang muktabar, ulama mujtahid. Jadi kita husnudzon itu seluas-luasnya, andai kita nggak ketemu. Jadi ini dalam begini-begini itu kita sampai katakan ini sampai ketika alasan sudah disampaikan, sudah sampai kepada kita, tapi menurut kita kok salah ya. Itu kita harus mengatakan bahwa itu mungkin kita yang tidak paham atau belum paham dengan aspek atau sudut pandang pengambilan dalil oleh ulama itu. Jadi insya Allah itu. Jadi intinya itu saya kira, selebihnya mungkin panjang. Saya sedikit mohon maaf lagi ini dengan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Arif Rektor. Terkait dengan apakah kondisi, situasi, termasuk kejiwaan atau mungkin lingkungan seorang ulama berpengaruh, iya. Jadi meskipun tentu ada batasnya ya, tapi maksudnya bahwa itu berpengaruh, iya. Jadi termasuk juga sudut pandang, orientasi pola pikirnya. Silahkan salah satunya misalnya, jadi antara dua orang sahabat, sangat terkenal sekali, antara sahabat Ibnu Umar, yang terkenal dengan kenceng tekstual mengikuti sunnah. Bandingkan dengan fikihnya Ibnu Abbas, yang pola pemahamannya kontekstual. Itu banyak sekali contohnya. Dari saking banyaknya banyak tadi. Banyak. Terus kemudian bahwa latar belakang seorang ulama, kecenderungannya,
Itu ada pengaruh, tapi tentu semuanya ada kaidahnya ya. Bukan kok asal ini. Tapi artinya bahwa itu punya pengaruh, itu iya. Ya ada pengaruhnya lingkungannya. Apa itu ya wawasan, takofanya seperti apa. Jadi gitu, itu secara umum ada. Itu dia. Tapi tadi itu, ini tentu di ruang dan wilayah yang memang wilayah furu'iyat ya. Itu jangan nanti dibawa ke wilayah yang bersifat usuliyat. Tapi bahwa itu punya pengaruh, itu iya. Itu iya. Jadi aneh bahwa latar belakang seorang itu tidak dinafikan. Jadi insya Allah itu. Dan itu sangat mungkin sekali. Jadi aneh bahwa di antara para ulama dan itu bahkan di antara para sahabat. Jadi hal seperti itu tadi. Insya Allah itu. Baik, mohon maaf itu. Jazakallahu khair. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas tambahan. Kita juga mendengarkan tadi bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terkait dengan dinamika perbedaan pandangan di antara ulama. Sebelum closing statement dan tanggapan dari Ustadz Rahman, karena kita sudah di penghujung jam 7 ini. Kemudian kalau Ustazah Sita, Dokter Sita, apakah ada tanggapan? Enggak ada. Perspektif perempuan. Enggak. Ini udah, saya menikmati aja Oke. bukan bidangnya. Oke, baik. Ustadz Rahman, tafadhol Baik. tanggapan sekaligus closing statement pada kopi hangat pada pagi hari ini. Tafadhol. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat, pada kesempatan ini kita mulai dengan serial Fiqhul Ikhtilaf eh, yang kita awali pada pagi ini dengan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu suatu keniscayaan dan aksiomatik. Eh, Tujuannya adalah agar kita semuanya sebagai kaum muslimin punya sikap inklusif, sikap terbuka, sikap toleransi dengan sesama kaum muslimin. Karena saya sering mendengar celutukan ya bahwa terkadang bertoleransi dengan non-muslim itu lebih mudah daripada bertoleransi dengan sesama kaum muslimin. Oleh karenanya, kopi hangat ini ingin kita jadikan sebagai instrumen bagaimana kita mendewasakan umat ya sehingga mereka punya keterbukaan, punya sikap toleransi dengan sesama kaum muslimin karena sebagaimana dalam mukaddimah tadi saya sampaikan bahwa perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan itu bisa menjadi rahmat bagi umat Islam. Saya teringat dengan ucapan Imam Abu Hanifah yang terkait bagaimana menyikapi pandangan manusia. Beliau mengatakan begini, "Fa idza kana minal Qur'ani was sunnati fa'alal aini war ra'si." Kalau ada masalah-masalah hukum yang dijelaskan secara eksplisit dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, fa'alal aini war ra'si, maka bagi saya wajib sami'na wa ta'na. Wajib kita sikapi dengan sam'an wa ta'atan. Wa idza kana minas sahabati fanakhtar, kata beliau. Tapi kalau pandangan-pandangan yang berbeda itu dari kalangan sahabat, maka kita pilih-pilih apa? Maka kita pilih ya. Maka kita memilihnya mana yang dianggap paling maslahat dan paling roji. Kemudian beliau mengatakan wa idza kana minat tabi'in, kalau pandangan itu datangnya dari kalangan tabi'in, hum rijal wa nahnu rijal. Jadi konteksnya adalah ucapan itu mereka adalah para laki-laki dan kita juga adalah laki-laki. Itu adalah konteksnya adalah Imam Abu Hanifah ketika menyikapi perbedaan pendapat yang datangnya dari kalangan tabi'in. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah ini juga eh, diperkuat oleh imam yang lain, ulama yang lain yang hidup setelahnya. Sebagaimana kata-kata emas, kata-kata bijak yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i
ra'yi sawabun wa yahtamilu al khata. Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Dalam konteks inilah juga Al-Imam Muhammad Rashid Ridho mengatakan nata'awan fima ittafaqna alaihi wa ya'zaru ba'duna ba'dun fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama dalam prinsip-prinsip yang kita sepakati bersama dengan semua kaum muslimin, tapi kita juga bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam konteks inilah juga Al-Imam Yusuf Al-Qardawi mengatakan wat tasdidu fil usul wat tasamu fil furu. Kita sebagai umat Islam harus punya prinsip tegas dalam masalah prinsip, ya. Tegas dalam masalah hal-hal yang prinsip, dalam hal-hal yang sawabit, dalam hal-hal yang qat'iyat, ya. Begitu juga dalam hal-hal al-ma'lum minad din bid darurah. Tetapi kata Dr. Yusuf Al-Qardawi juga wat tasamu fil furu'. Tapi umat Islam juga harus punya sikap toleransi dalam masalah perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang pada diskusi yang sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Rahman atas kupasan tentang fiqh al-ikhtilaf wa hatmiyatul ikhtilaf bainal fuqaha au daruratul ikhtilaf bainal fuqaha. Pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan ini membuka wawasan kita bersama bahwa perbedaan itu satu keniscayaan, yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan akan datang dengan tema dan pembahasan yang berbeda insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi semua aktivitas kita. Barakallahu fikum. Kita tutup waktu majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.